Dengarkan, Allah tidak menyuruh kamu untuk mengislamkan seluruh umat manusia. Titik. Ketika pencurian, kejahatan pencurian, curanmor dan sebagainya semakin meningkat, kita lakukan upaya untuk membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Setelah mereka mendapat pekerjaan terhormat, mereka berhenti mencuri kok. Jadi kalau saya mah membatasi diri saya dalam ruang lingkup amar ma'ruf saja. Nahi mungkar mah bukan tugas saya, itu tugas pemerintah, tugas aparat keamanan. Masa saya harus ngejar-ngejar maling? Harus nangkepin copet. Copetnya bawa celurit kok. Kalau saya disuruh untuk memberantas kejahatan, ya mana pistolnya dong? Yang bisa ngedep pistol nggak apa sih? Iya kan? Dan mereka kan dibayar. Diberi senjata, dibayar, diberi fasilitas. Iya kan? Kewenangan untuk memberantas kejahatan. Ya bagi-bagi tugas dong. Masa saya semua? Kejumudan itu artinya berawal dari kita ngerasa paling benar sendiri. Ya. Berlanjut kepada menyalahkan orang lain, dan di penghujungnya memaksa orang lain harus seperti dirinya, dan akhirnya dengan segala kekerasan, sepertinya mempunyai mandat dari Allah untuk memaksa orang lain seperti dirinya. Ijtihad ditutup, yang nutup siapa? Sekarang udah dibuka, yang buka siapa? Ini kan persoalan kan pernah a priori kan, underestimate, bahwa orang setelahku bodoh semuanya. Saya pun tidak mengurangi penghargaan seorang terdahulu. Iya, dalam kesolehan mereka hebat. Mereka punya etos kerja yang hebat. Saya mungkin tidak mampu untuk melebihinya lah. Karena orang Jawa ngedakwah ya. Diserawati jalan terus, dipendung jalan terus ora. Karena kita mah dijemput datarakan balik salaman anak resek di mana hebatnya. Peragat ceramah dipemangan enak-enak yang bokakak sambal goreng, sampai potong blending. Iya, mereka hebat dan mereka melakukan kajian-kajian fikih. Mungkin mereka siang malam kurang tidur, membukukan, menulis, meneliti. Itu jasa mereka semua itu. Dan keislaman kita juga adalah karena jasa mereka kok. Kurang berapa lagi saya menghormati mereka. Iya kan? Tetapi punten, anak sekarang lebih pintar daripada anak zaman dahulu. Karena sudah didukung dengan temuan-temuan teknologi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Syakur Podcast, kita akan melanjutkan kajian kitab Iqadhul Himam, yaitu syarah dari kitab Al-Hikam, pengarang dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Tentunya bersama guru mulia kita, yaitu Buya Syakur Yasin MA, yaitu pengasuh pondok pesantren Candang Pingan, Indramayu, Jawa Barat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke kajiannya. Dengarkan, Allah tidak menyuruh kamu untuk mengislamkan seluruh umat manusia. Titik. Dan kamu tidak disuruh memaksakan mereka masuk Islam semua. Tidak. Nah, ini gawat kan ya rasanya. Badan ada yang udah setan. Oh iya. Ntar, nanti kita dulu. Sebetulnya sih, amar ma'ruf dan nahi mungkar itu bolak-balik duit belendong ini. Iya kan? Ketika kita ini nahi mungkar, adalah kita amar ma'ruf juga. Dan ketika amar ma'ruf, yaitu nahi mungkar juga. Ketika pencurian, kejahatan pencurian, curanmor dan sebagainya semakin meningkat, kita lakukan upaya untuk membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Setelah mereka mendapat pekerjaan terhormat, mereka berhenti mencuri kok. Tetapi ketika orang itu melakukan perlawanan kepada kejahatan, maling motor dibakar, ya boleh, telembuk-telembuk dipodari kabeh, tidak membuat orang berhenti dari kejahatannya, malah mereka meyakini kebenaran mereka karena mereka tertindas. Ahmadiyah ketika diserbu, diintimidasi, mereka semakin yakin bahwa merekalah yang benar. Iya kan? Jadi kalau saya mah membatasi diri
saya dalam ruang lingkup amar ma'ruf saja. Nahi mungkar mah bukan tugas saya, itu tugas pemerintah. Tugas aparat keamanan. Masa saya harus ngejar-ngejar maling? Harus nangkepin copet? Copetnya bawa celurit kok. Kalau saya disuruh untuk memberantas kejahatan, ya mana pistolnya dong? Yang bisa ngadep apa sih? Iya kan? Garongnya nggak pistol, masa kita nggak watu? Dan mereka kan dibayar. Diberi senjata, dibayar, diberi fasilitas. Iya kan? Kewenangan untuk memberantas kejahatan. Ya bagi-bagi tugas dong, masa saya semua? Ya sing ngaduk ora, sing gawana, sing neplok mesera masang batana ora. Bagi tugas gitu. Dan ini sangat ditekankan sekali, dan itu amar ma'ruf nahi mungkar itu kan dalam rangka menciptakan satu kedamaian, ketertiban. Ya kan begitu. Kesejahteraan ujung-ujungnya mah. Iya kan? Jadi sehingga apakah kita ini amar ma'ruf itu ditafsirkan bahwa kita punya hak untuk memberantas kejahatan? Awas, ini dalam pemikiran dunia modern, kewenangan itu dibagi. Trias politika itu. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Kita jangan pakai hukum rimba dong. DPR itu hanya membuat undang-undang. Pemerintah yang melaksanakan. Iya kan? Yudikatifnya polisi, kejaksaan, dan kehakiman itu yang mengawasi pelaksanaan dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif tadi. Iya kan? Partisipasi kita mensukseskan pemilu, mencari wakil-wakil rakyat yang jujur, yang benar, yang memihak kepada kecil. Iya kan? Itu adalah merupakan salah satu interpretasi daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga nanti terpilihlah anggota-anggota dewan yang terhormat membuat undang-undang yang berpihak kepada rakyat kecil. Ya kan begitu? Terpilihlah presiden. Dalam pelaksanaannya kan begitu. Dia menunjukkan kepemimpinannya yang hebat. Memberikan kesejahteraan. Itu saja kok sebetulnya. Bukan lalu kita menyerbu diskotek, membakar diskotek. Bukan kita ke tempat pelaksana ditampaknya kabeh sih mana. Iya, jadi semua itu berdasarkan payung hukum. Kita saja bikin pantai asuhan. Apa bisa dengan sendirinya? Kan harus ada izin dong. Ini kan negara berdaulat dan negara hukum. Si Priben Maning. Saya bikin sekolah, ada izinnya enggak? Ada izin operasionalnya, ada. Lalu amar ma'ruf yang Anda pasti terserah bagaimana Anda menafsirkannya. Ya kalau saya tidak berdasarkan undang-undang, tidak ada payung hukumnya, hukum rimba nantinya. Adapun pelaksanaan hukumnya belum optimal, ya harus maklum. Yang kita ini masih tingkat belajar bernegara. Paham belum? Masih baru belajar bernegara. Punten kan dia. Ya jangan disalahkan, masih orang berbelajar, masih bocah orang. Masih dibatangi, ya dengkul ya melocot kabel dengkul ke. Ada yang lagi belajar. Kemerdekaan merdeka sejak tahun 45. Aja kayak Amerika seratusan tahun kan mah. Gus Dawu kan sekaplak. Ya khusus juga maju nang negara gak khawatir. Yang buka apa masih? Ya itu optimis dong. Jadi kita tidak menyalahkan siapapun kan begitu. Ya sekarang buktinya saja dalam pemilihan. Yang paling terkait pemilihan kubu orang. Santri nyalon kubu. Tukang main, tukang madon nyalon. Sing jadi sih tukang main. Kenapa? Ya karena bagi-bagi duit. Buktikan amar ma'ruf kita itu adalah memilih calon kubu yang benar-benar ideal. Kan begitu. Toh ujung-ujungnya kan tabuk pemilih kan stakeholdernya kan tetap mereka yang terpilih kan. Iya beli. Ya karena salah pilih ya akhirnya ya raskin habis dijual semua. Ya salah siapa? Ya salah kamu yang memilih. Jadi coba kita tafsirkan saja bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah
kita buktikan nanti dalam pemilu kita. Pilpres, ya pemilu, pilgub, pil-pilan kan kah? Iya, berjam belakang. Iya itu, buktikan kan gitu. Apalagi kita sekarang diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Tidak melalui gedung DPR, tapi ada di payung hukumnya, yaitu demonstrasi, diizinkan. Ya kan? Asal pemberitahuan, bukan izin loh, pemberitahuan. Kapan, berapa orang, dari mana startnya, ya kan? Dikawal, supaya jangan ada tindakan anarkis. Silakan. Jadi bukan lalu menyerbu tempat pelacuran, memporak-porandakan orang main judi tanpa kewenangan hukum dong. Jadi bukan tempat perjudiannya yang dihancur-hancurin. Kepada pemegang kekuasaannya kita tuntutkan begitu. Iya kan, itu masalah metodenya yang berbeda. Dan turun ke negara kita, negara Pancasila. Semua agama yang diakui resmi harus dihormati dong. Ya bakal belikannya harus mana mikir, jadi kayaknya menang siran. Kita sepakati negara Pancasila aja. Sebab kita mau bodoh. Ya nasionalis jadi ya apa-apa cuma. Bagaimana? Ada satu ayat, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Iya. Wa ulaika humul muflihun. Ya, wal takum minkum. Ya. Di antara kamu ya polisi dong, masa semuanya. Kan partai, silakan yang bisa. Iya kan? Kita mau wong tani, masa garapan demo baik, kita pengusaha kita mah. Iya kan? Waktu aku mingkum di antara kamu, bukan semuanya, sebagian saja. Yang mampu. Masa wong pentak, wong bugi kempor kudu melu demo. Yang suruh jadi kiai juga tidak semua harus jadi kiai, sebagian saja dong. Iya kan? Ya tafaqahu fiddin, sebagian aja kok. Apa punya kan? No. Ini banyaknya kah? Iya. Nafarungan sebagian. Nafarungan sebagian kecil saja. Barang ini kan, kiai rong puluh ya gulak beda ini aku. Udah si jiwa rong puluh, jadi kan overproduct jadi. Berdosa. Kita nak bahkan yang desa kakian itu karang daging ke. Overproduct. Itu menjadi kelebihan produksi. Kakian harus bang tindakannya kan. Ya iya. Nah, ya iya. Ya sekarang berapa kebutuhan masyarakat kepada seorang kiai? Ya kita pakai persentase. Berapa kebutuhan pada polisi? Kan ada persentase. Persekian ratus satu polisi. Kita saja polisi kan masih kurang ini nih. Masih kurang sekali. Nggak mungkin satu orang ngawasin 2.000 orang itu nggak mungkin. Ini 600 orang diawasi satu orang polisi. Ya kamu gak usah jadi polisi. Bagi-bagi tugas dong. Sudah di kiai ini, sudah di usaha, kau beli. Tukang berang-bang. Lamun ke tukang berang-bang, ngelur papan. Perasaan apa sih? Iya tapi sekecamatan ini paling terlalu. Bahkan anggal desa 10 ya peragat berang-bang. Lah iya kan. Jadi ini persoalannya bukan pilih kasih firman Allah, tidak. Bagaimana kecerdikan kita melakukan interpretasi terhadap firman Allah itu. Yang barangnya mau beli paham beli apa nih kalau Allah syarafu. Terlalu letterlek seadanya. Iya kan. Assalamualaikum. Punten Bu ya. Salam. Iya. Ini masalah interpretasi yang Buya katakan tadi. Saya jadi teringat baru-baru ini kan ada ulang tahun Yayasan Para Madinah Pak ya. Iya iya. Dan diulas di media massa itu tentang pemikirannya Al-Maghfurullah Cak Nur itu tentang ide untuk merubah kejumudan Islam selama ini. Iya. Dengan liberalisme dalam 4 hal. Pertama, sekularisme. Kedua, kebebasan intelektual. Ketiga, berpikiran bebas dan keterbukaan. Walaupun itu juga risikonya ada disintegrasi umat. Tapi karena demi kejumudan ini tidak berlangsung lama, Cak Nun itu memilih ya lebih baik tidak ada disintegrasi lah daripada kita tetap jumud. Bagaimana kita menginterpretasikan tentang sekularisme yang selama ini juga masih jadi momok diguntuknya di kalangan Islam, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini begini, apakah
dengan pluralisme, kita menghormati pluralitas. Menghormati pluralitas sebagai satu realita. Apakah ini akan memecah belah umat? Masalah justru itu yang mempersatukan. Ketika masing-masing tidak mau menerima pluralitas, itu yang menjadi saling tuduh sesat, saling menyalahkan, saling bermusuhan. Sekarang kenapa di tengah-tengah masa kita sholat yang tujuannya untuk persatuan, diajak sholat satu masjid nggak mau, bikin masjid sendiri aja. Hanya karena yang satu batal wudhu, yang satu bilang tidak batal. Hanya karena yang satu baca doa kun, yang satu tidak. Sejak kapan ada sholat dipisah-pisahkan begitu? Iya kan? Tapi kenapa ketika ada di Mekah, imam tidak baca bismillah, mereka tetap berjamaah. Tapi ketika kembali ke Indramayu, mereka berontak kepada imam yang tidak baca basmalah. Jadi kalau sholat di sana sah, kalau di sini nggak gitu. Jadi beda tempat gitu. Ini juga masalahnya besar, di mana itu kan kejumudan juga. Ya us, bakal aja lu ngakaji mana sih aku? Us. Ayo sing topongnya putih takone. Slow. Enggak salimnya kayak. Ini kanan yang Mekah kayak macam bismillah, bukan Fatihah punya beli je. Allah alhamdulillah. Berjamaah jalan nih. Beli mufaroqah beli. Kenapa bukan ini kena jadi nyewot? Itu Jakarta Reang kan. Ya berarti intinya kan tetap kita tidak menerima ada pluralitas itu. Kita pengen seperti kita semua. Karena kita kejumudan itu artinya berawal dari kita ngerasa paling benar sendiri. Ya, berlanjut kepada menyalahkan orang lain. Dan di penghujungnya memaksa orang lain harus seperti dirinya. Dan akhirnya dengan segala kekerasan. Sepertinya mempunyai mandat dari Allah untuk memaksa orang lain seperti dirinya. Nah itu. Masalah pluralitas, masalah pragmat sekuler. Percaya atau tidak, saya melihat kamu ini se-Indonesia ini sudah sekuler semua kok. Di mana tidak sekulernya? Oke. Kita lihat dalam Al-Quran, waliyadribna bikhumurihinna wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Lengkap dalam Al-Quran. Harus pakai jilbab, tidak boleh ketemu dengan laki-laki siapapun. Ini kayaknya sini pasar lah, nanti wadon, dagangan ke. Majlis taklim nih, bener enggak? Masih ibu yang ceramah laki-laki. Bener enggak perempuan, termasuk ibu saya? Ayo, sarung batekang durian pupu. Bareng ngoyos ke. Wong trisi, bongkar muat bata. Tradisi kita berbeda dengan tradisi mereka. Mau diapain? Iya kan? Ya kita sudah sekuler semua kok. Dan kita nggak peduli kok. Masih bilang aku juga. Kita sekuler semua kok. Iya kan? Di mana tidak sekulernya? Sekuler semua sih. Kalau di Arab, madrasah sanawiyah lil banat. Waduh, kebenaran. Ini kan malah kalau mau campur kabel sih. Bener, belilah mau campurku. Kenapa dibiarkan? Ya iya. Sehingga kan terjadi benturan. Karena tradisi sana adalah patriarkis yang menentukan adalah kaum laki-laki. Iya, anak laki-laki sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Semuanya serba anak laki-laki. Ketika orang tua jompo yang laki-laki. Anak perempuan juga yang menentukan anak laki-laki. Ya pantas mereka dibagi dapat 2 bagian daripada perempuan 1. Kan begitu. Ya kalau di sini. Nalikane uang tuh lagi repot. Sing bebasu gombal ki anak wadon. Sing ngepel. Sing belanja. Anak lanang mendi. Atas dasar apa dapat 2? Ya kan tidak beralasan. Apa ini tidak sekuler? Sekuler juga kok. Iya kan? Ya, jadi bahwa sekarang Bupati Indramayu punya gagasan untuk mengumpulkan zakat profesi dari pegawai negeri. Maksudnya supaya zakat ini sebagai sumber dana membangun kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
Ternyata mereka yang selalu menuduh sekuler nggak setuju kok dengan zakat ini. Bahwa zakat urusan akhirat, urusan dunia kan bukan sekuler. Lah, di Banten sana, di Pandeglang, bupati sama seperti di sini. Zakat perlu 100%. Menolak kiainya, sampai dikembalikan lagi uangnya, dikembalikan lagi 200% tuh. Karena fatwanya tidak boleh, itu urusan akhirat. Apa bukan sekuler? Iya kan? Lah ya iya. Perbankan seolah-olah bukan urusan akhirat, haram. Iya kan? Kredit di bank haram. Bakal gade mahalal, ya kan? Ya kenapa? Karena pemahaman mereka terhadap teks-teks agama itu secara harfiah asalnya. Ketahuilah bahwa hukum itu adalah kondisional, bukan persoalan sekuler dan tidak sekuler. Tapi namanya hukum, fikih, itu kondisional. Berbeda tradisi, berbeda kebijakan dong. Wa idza lam tastahi faf'al masyid. Kalau kamu nggak malu silakan aja. Oh iya. Jadi artinya bahwa kita ini setuju tidak setuju, saya melihat sekulerisme itu hanya sebagai tuduhan belaka yang dilontarkan kepada Nurcholish Madjid sejak beliau masih muda. Dan saya yang paling rajin membela beliau kok. Makanya persahabatan kita sampai mati kok. Iya. Ingat gak waktu kita mendengarin drama itu sedang sakit parah gitu. Tapi memaksakan saya pengen ketemunya sama Pak Sakur katanya gitu. Kan pulang dari sini langsung bawa ke Cina, dioperasi kan. Itu udah sakit itu. Saking pengen ketemunya. Iya, karena saya paham. Maksudnya begini, ini waktu itu asal muasalnya diserbunya Nurcholish Madjid itu kan karena dia ngomong begini. Orang yang beragama ya membuat jembatan, diagamakan jembatan nih, diagamakan, ya kan, dengan doa-doa, dengan tahlilan segala macam, tetapi tidak menggunakan kaidah-kaidah konstruksi. Besi ukurnya 28, besi 12, ya rubuh. Mereka buat jembatan tanpa doa, tanpa tahlil, tanpa marhabanan. Tapi menggunakan konstruksi yang benar. Kokoh. Itu asalnya mulai diserbu ke barang emah. Yang nyerang dia kan waktu Profesor Rashidi waktu itu. Profesor Rashidi itu adalah duta besar Indonesia yang pertama kali di Mesir. Itu Rashidi itu. Ya seorang intelektual ya. Saya membela kan gitu. Bahwa biarkan dia berpikir, selagi masih wacana biarin aja lah, ngapain sih? Udah wong cerdas mikir jebloli. Kapan gak cerdas ya bukan? Nah, jadi pikiran-pikiran beliau ini ya memang ya masih banyak kendala sampai sekarang sama beliau meninggal nih, ya masih banyak orang-orang yang tidak setuju dengan pikiran-pikirannya kan gitu. Ya antara lain pikiran dia bahwa siapa saja yang beriman dan beramal baik, ya kan begitu. Ya kan? Percaya hari akhirat, ya baik Yahudi, Nasrani, ya semua akan dapat pahala kok kan gitu. Kan belum terima. Yang diterima kan ya bahwa hanya kita saja yang bisa pahalanya. Hanya kita saja yang masuk surga kan begitu. Iya kan? Yang kamu yakinnya kan selain kamu kan masuk neraka semua. Itu yang menjadi pokok pikiran itu. Jadi akhirnya, tapi ingat, Nurcholish Madjid tidak pernah mengatakan bahwa semua agama baik, tidak kok. Dan tidak mengatakan semua agama benar, tidak. Malah di pelajaran PNP ya yang mengatakan semua agama benar itu. Iya, Madjid mah enggak sih. Enggak, dia kata Al-Quran, innalladzina amanu walladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Iya. Apa itu? Oh, itu kan Nasrani dulu.
Oke, nah dulu sing masih belum ada penyelewengan, ya kan gitu. Nah, sekarang saya tanya, pada waktu Nabi Muhammad diutus jadi Tuhan, jadi Rasulullah, utusan Tuhan, agama Nasrani sudah trinitas belum? Ruwet sih mah. Ketika Nabi jadi Rasul, Nasrani yang ada di Makkah waktu itu, Tuhannya ada berapa? Udah 3 sih. Itu kan dulu ya, dulunya kapan? Al-Quran ketika turun tuh, Nasrani sudah trinitas belum? Ya kader beli. Ya, terus sembelihan lagi. Ini sembelihannya Nasrani. Itu halal begitu kan begitu? Boleh. Ya kan mau Kristen beng aja. Duh, pada waktu kan yang namanya putusan ini Kristennya masih murni seperti dulu. Apa Kristen yang sudah ada perubahan-perubahan itu? Ya kader beli makanan. Jadi ini mungkin salah indoktrinasi. Saya mengatakan, kalau kamu yakin bahwa agama kamu benar, sudah selesai. Tinggal yang saya harapkan, coba laksanakan dalam perbuatanmu sehari-hari. Yang kamu saja belum mampu melaksanakannya kok. Sok ning leban di kehebatanmu melaksanakan agamamu. Wah, kok ada beli. Iya. Iya. Itu sudah tertutup 300 tahun silam. Yang nutup siapa? Ya, komentar dalam kitab Al-Bukhya. Tetapi Imam Suyuti itu masih mengatakan bahwa masih mungkin ada mujtahid beralasan kepada suatu hadis yang setiap 100 tahun sekali Allah mengutus mujadid itu. Dalam pengertian mujadid itu adalah mujtahid. Tetapi dibantah oleh yang lainnya bahwa mujadid itu adalah sekedar mengtakrir, yukorriru apa yang telah diputuskan oleh mujtahid. Dan kalau Syafi'i ya Syafi'i dan terbatas kepada Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini seolah kan menjadi suatu bahwa sudah sampai ya harus segitu dan harus begitu. Tidak ada perkembangan yang untuk maju. Ini yang menjadi bahan. Iya, saya kan pertanyaan, istihad ditutup, yang nutup siapa? Sekarang udah dibuka, yang buka siapa? Ini kan persoalan kan pernah a priori kan, underestimate. Bahwa orang setelahku bodoh semuanya. Termasuk juga kita, kiai juga gitu. Gaya kadang pribadi kita mati kemudian bisa dirusakan beli. Tidak percaya kepada generasi sesudahnya itu. Engkau tidak akan melebihi dur rendah dulu gulu. Kayak dia dur lebih sudah begitu. Saya pun tidak mengurangi penghargaan sebagai orang terdahulu. Iya, dalam kesolehan mereka hebat. Mereka punya etos kerja yang hebat yang saya mungkin tidak mampu untuk melebihinya lah. Ada orang Jawa ngedakwah ya. Diserawati jalan terus, dipendung jalan terus ora. Karena kita mah dijemput datarakan balik selama anak resek kayak di mana hebatnya. Iya kan begitu. Peragat ceramah di pemangan anak-anak yang bokakak sambal goreng. Sampai potong blending. Iya, mereka hebat. Dan mereka melakukan kajian-kajian fikih tanpa melalui proses belajar yang seperti kita sekarang dengan kesungguhan pribadi. Ya kan begitu. Mungkin mereka siang malam kurang tidur, membukukan, menulis, meneliti. Itu jasa mereka semua itu. Dan keislaman kita juga adalah karena jasa mereka kok. Kurang berapa lagi saya menghormati mereka. Iya kan? Tetapi punten, anak sekarang lebih pintar daripada anak zaman dahulu. Karena sudah didukung dengan temuan-temuan teknologi semuanya. Kalau dulu masih perlu hafal Quran, sekarang nggak perlu. Cukup dengan komputer, sudah rekam semuanya kok. Harus banyak kita baca kitab. Sekarang sudah 1 disk saja masuk 14.000 kitab. Perpustakaan lengkap kok. Mau apa lagi? Cari bab zakat, pejat, tetet keluar, berat semua ayat zakat. Lebih cepat sekarang. Apalagi dengan sistem organisasi, dengan sistem koordinasi.
Ya, bikin kamus nggak perlu 20 tahun, 1 bulan jadi sekarang. Berarti sudah punya kecerdasan manajemen, kecerdasan segala macam. Jangan mengukir dong. Kita sekarang lebih hebat dalam segi intelektualitas. Gimana lagi? Ya ini kan mereka, ya ngomong mereka belum tahu kondisi sekarang nih. Prosesnya kayak begini gue mau ceplit perasaannya. Ya iya, dulu perlu hafal hadis sekian ribu, sekarang nggak perlu, sudah direkam dalam komputer semuanya. Cukup diteng-teng satu tas kecil aja laptop kok. Gimana lagi? Lah ya iya, dan banyak ilmu pengetahuan yang dulu tidak ada. Sekarang muncul segala macam pengetahuan. Iya, nahwu sorof semakin lengkap, balaghah semakin lengkap, usul fikih semakin lengkap. Terus setiap generasi menambahkan temuan-temuan baru. Ya jangan lebih cerdas dong. Ya jangan menganggap keren aja. Kita tersinggung juga sebagai generasi muda sekarang ini. Dia tidak mampu aja tuh. Ya iya, Anda juga nggak tahu bagaimana para ulama sekarang di Al-Azhar, di Irak, mereka juga hebat kok. Tetapi persoalan moral ya kan setting lain. Bahkan mereka tetap biasa kok, tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka yang terdahulu. Iya, saya juga keluar dari bapak saya, kan begitu. Ya sampai sekarang ya semua jasa mereka terdahulu atas jerih payah mereka juga kok. Kita menjadi beragama Islam kan, karena perjuangan mereka juga tidak bisa dipungkiri. Dan para ulama dahulu juga telah membuat satu wacana baru, kemajuan baru, temuan baru, metodologi baru, Abqariyatul Islam ya, kejerih Islam itu menjelajah bukan hanya di bidang fikih saja, di bidang kedokteran, di bidang geografi, di bidang metalurgi. Islam telah menyumbangkan banyak kemajuan kok. Iya, tapi ya tolong. Al-Bairuni itu baru pemula kan begitu. Iya, dia bisa berat jenis logam semuanya bisa diidentifikasikan secara tepat sekali ya, selisihnya 0, sekian lah. Ya mereka hebat tetap, modelnya kadang ember di si banyu, kalau logamnya dibulat-bulat kayak pincian, tulis cemplung, bolak-balik cemplang sebelum akhirnya ketahuan bedanya kan hebat. Ya kalau sekarang mau ketinggalan, udah ada komputer, udah segala macam kok. Iya kan. Ya apalagi sekarang sudah era serba cepat. Semua serba cepat sekarang. Ya iya. Ya justru karena itu. Apalagi sistem pendidikan sudah tata dengan baik. Ya ada silabusnya. Ada kurikulumnya. Ya kan begitu. Ya jelas dong. Kita lebih cepat berlari sekarang nih. Iya. Jadi ya nggak ada alasan bahwa kita lebih bodoh dari mereka. Tidak. Saya nggak usah zaman dahulu ribuan tahun, beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya di Babakan, ketika pulang ke Tasmaya, ketika saya berbahasa Indonesia di Wadani, bahasa Melayu kodeng sobut, sudahku. Berbahasa Indonesia dibilangnya sobut cuma. Karena hampir buta huruf semua. Nah, kenapa terjadi demikian? Begini persoalan yang ketahui, bahwa Islam itu mulai melorotnya, mulai jatuhnya ke lembah hitam jadi bangsa yang bodoh tuh ketika dijajah Turki. 500 tahun lamanya. Yang dikejar-kejar upeti aja pajak, tapi tidak pernah dikembalikan kepada rakyat. Langsung bawa ke Ankara semuanya. Di Turki semuanya. Sehingga madrasah bangkrut semuanya, bodoh lemak, udah habis. Dan buta huruf merajalela, tersebar di mana-mana buta huruf semuanya, tidak dipedulikan. Dendam juga sampai sekarang, dendam sejarah melawan Turki masih cukup besar bangsa Arab itu. Iya, mulai agak bangkit lagi ketika dijajah oleh Eropa. Mulai mereka berbahasa Inggris, bahasa Perancis, mulai ada sekolah dibangun oleh mereka. Iya, ketika yang menjajah sesama umat Islam diremekin, ketika yang menjajah orang Eropa dibangun kok, dicerdaskan. Saya ngomong apa? Mau ngasih besi apa dijajah Belanda, penjajah paling brengsek. Lah iya kan gitu. Jadi kita mesti tahu. Jadi artinya bahwa yang dimaksudkan dengan kejumudan itu bukan hanya pemahaman istilah ditutup saja, tapi pola pikir kita, pemahaman kita terhadap teks-teks agama yang sangat letterlek seperti itu, yang nggak bisa. Jadi bahwa hukum itu sepertinya final, paten dan seperti itu.
Padahal jiwa Islam itu tidak seperti itu. Islam kan salihun fi kulli zamanin wa makan. Ya. Karena apa? Karena dia punya flexibility. Ya. Kelenturannya, elastisnya. Ya. Kenapa? Di situ dari kondisional itu. Bahwa kondisi berubah ya ketentuan berubah dong. Gimana lagi? Oke teman-teman, untuk kajian kali ini cukup sekian ya. Kita lanjut lagi pada episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan kajian terbaru dari Buya Syakur Yasin MA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.